Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar kesiapan pasukan muslimin untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Ada keberanian Abu Dujana. Nah, Ka'ab bin Malik mengisahkan bahwa saat melihat kekejian kaum musyrikin terhadap mayat-mayat syuhada, ia menyaksikan seorang musyrik yang mengumpulkan baju-baju besi dari jenazah pasukan muslim. Dalam kondisi yang sangat berbeda, seorang musyrik yang kuat berhadapan dengan seorang muslim yang tampak lemah. Namun dengan kecepatan dan ketepatan, sosok muslim tersebut yang ternyata adalah Abu Dujana menebas musuhnya hingga terbelah menjadi dua. Selain itu, para wanita muslim juga menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka datang ke medan pertempuran dengan membawa geriba air untuk memberi minum prajurit muslim. Di antara mereka adalah Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaiman. Anas bin Malik menyaksikan mereka mengisahkan gaunnya hingga terlihat dilengkapinya, membawa air dan kembali untuk mengisi geribanya. Ummu Aiman yang melihat beberapa prajurit muslim mundur, segera menaburkan debu ke wajah mereka dan memarahi mereka untuk kembali ke medan perang. Ia dengan berani memberikan minum kepada prajurit dan bahkan sempat melepas anak panahnya ke arah musuh. Meskipun panahnya tidak menembus baju besi musuh, keberaniannya mengundang kekaguman dan tindakan lanjutan dari Rasulullah dan Sa'ad bin Abu Waqqas yang berhasil menumbangkan musuh tersebut. Nah, setelah mencapai bukit, Ali bin Abi Thalib membawa air dan mata air al-mihras untuk diminum oleh Rasul. Namun beliau mencium bau yang tidak enak dan tidak jadi meminumnya. Ali kemudian menggunakan air tersebut untuk membasuh darah dari wajah Rasulullah. Fatimah putri Rasul membasuh luka beliau, dan untuk menghentikan pendarahan, ia menempelkan abu dari tikar yang dibakar pada luka tersebut. Muhammad bin Maslamah kemudian datang membawa air segar yang diminum oleh Rasulullah. Setelah itu beliau mendoakan kebaikan untuk Muhammad bin Maslamah. Meskipun terluka, Rasulullah tetap melaksanakan sholat zuhur sambil duduk, diikuti oleh para sahabat yang juga sholat sambil duduk. Naik kegembiraan Abu Sofyan dan dialognya dengan Umar. Jadi setelah pasukan musyrikin selesai berkemas untuk pulang, Abu Sofyan memanjat ke atas bukit dan berseru, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Abu Sofyan berseru lagi, "Apakah di antara kalian ada Abu Bakar As-Siddiq?" Dan tetap tidak ada yang menjawab. Dia berseru lagi, "Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab?" Namun tidak ada yang menjawab. Rasulullah telah melarang para sahabatnya untuk menjawab seruan dari Abu Sofyan tersebut. Abu Sufyan memanggil tiga nama tersebut karena menurut anggapannya mereka adalah pilar berdirinya Islam. Ia kemudian berkata, "Tiga orang tersebut sudah cukup bagi kalian." Mendengar hal ini, Umar bin Khattab tidak mampu menahan diri dan berteriak, "Wahai musuh Allah, orang-orang yang kau sebutkan masih hidup dan kuat. Justru Allah akan mengabadikan kesialanmu." Abu Sufyan menyahut, "Ya tanya, banyak di antara kalian yang mati dan tidak akan mengurusnya, dan itu tidak membuat aku tercela." Lalu Abu Sufyan berkata lagi, "Tinggikanlah Hubal." Rasulullah kemudian menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menjawab, "Katakanlah, Allah lebih tinggi dan lebih agung." Abu Sufyan berkata lagi, "Kami memiliki Uzza, sementara kalian tidak memilikinya." Rasulullah menginstruksikan sahabat-sahabatnya untuk menjawab, "Katakanlah, Allah adalah penolong kami, sedangkan tidak seorang pun yang menolong kalian." Abu Sufyan kemudian berseru, "Kalau mau, naiklah engkau kemari. Perang Uhud ini telah membalaskan kekalahan kami di perang Badar. Kita sudah imbang." Umar menjawab, "Tidak. Antara kami dan kalian tidak sama. Orang-orang kami masuk surga, sedangkan orang-orangmu masuk neraka." "Wahai Umar, kemarilah." Abu Sufyan berseru, "Datangilah dia, apa yang dia mau," kata Rasulullah. Lalu Umar mendatangi Abu Sufyan. Setelah berhadapan, Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, dia masih hidup," kata Umar. "Bahkan beliau mendengar setiap ucapanmu." Abu Sufyan mengakui kebenaran Umar dan mengakui bahwa Muhammad masih hidup. Abu Sufyan kemudian berseru lagi, "Tahun depan kita akan bertemu lagi di perang Badar." Rasulullah menjawab, "Ya, di Badar kita akan bertemu lagi." Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti pasukan musyrikin dan memeriksa arah tujuan mereka. Jika mereka mengikat kuda mereka dan menunggangi unta, itu berarti mereka menuju ke Mekah. Tetapi jika mereka menunggangi kuda dan mengikat unta, berarti mereka menuju ke Madinah. Ali bin Abi Thalib mengikuti pasukan musyrikin dan melihat mereka mengikat kuda dan menaiki unta, lalu berjalan menuju ke Mekah. Nah, setelah pasukan Quraisy pulang, kaum muslimin memeriksa dan mencari orang-orang yang terluka dan terbunuh dalam perang. Zaid bin Thabit berkata bahwa Rasulullah menyuruhnya mencari Sa'ad bin Abu Rabi. Rasulullah berkata, "Jika engkau menemukannya, sampaikan salamku untuknya. Tanyakan kepadanya apa yang kau temukan." Zaid menemukan Sa'ad bin Abu Rabi yang terluka parah dengan 70 luka di tubuhnya.
saat menyampaikan salam Rasulullah untuk mengabarkan bahwa ia menemukan wangi surga sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Di antara para korban juga terdapat Al-Usairin dari Bani Asfal. Sebelumnya, dia menolak ajakan masuk Islam. Tetapi dalam perang ini, dia bertempur demi kecintaannya pada Islam. Setelah meninggal dunia, Rasulullah bersabda bahwa Al-Usairin adalah seseorang yang ahli surga meskipun belum sempat mendirikan sholat. Berbeda dengan Kuzman yang berperang bukan karena niat membela Islam, tetapi karena pertimbangan kesukuan. Setelah mengalami luka parah, Kuzman bunuh diri dan Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah seorang ahli neraka. Nah, selanjutnya ada Muhairik, seorang Yahudi dari Bani Salabah, berperang bersama kaum muslimin. Meskipun hari itu adalah hari Sabtu yang dianggap suci oleh Yahudi, ia berkata bahwa menolong Muhammad adalah satu kewajiban. Muhairik berperang dan terbunuh di medan perang. Rasulullah bersabda tentang dirinya, Muhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Terima kasih telah menyimak, silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.